Ibu Bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi bersama dengan saya Romo Raffi Uran CSSR dalam renungan hari Rabu Pekan Paskah yang kelima. Mari kita awali permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita sebagai orang Katolik memulai bulan Rosario. Selama 1 bulan ke depan, kita akan berdoa kepada Tuhan bersama dan dengan perantaraan Bunda Maria. Setiap lingkungan atau basis mempunyai caranya masing-masing. Ada yang bisa berdoa dari rumah ke rumah, berdoa secara online, berdoa berkumpul di satu tempat, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah menumbuhkan semangat devosi kepada Bunda Maria yang adalah Ibu Tuhan Yesus, juga sekaligus memohon berkat Tuhan dengan perantaraan Bunda Maria bagi kehidupan kita masing-masing. Selain sebagai awal bulan Maria, kita juga merayakan hari ini sebagai Hari Buruh Internasional. Ada banyak negara, termasuk negara kita Indonesia, menjadikan hari ini sebagai hari libur nasional. Kita diajak untuk menghormati Santo Yosef Pekerja, menyoroti pentingnya kerja, dan mengangkat martabat para pekerja. Peran Santo Yosef sangat besar dalam pertumbuhan Yesus. Gereja memang telah mengkhususkan tanggal 19 Maret sebagai pesta Santo Yosef. Namun, gereja juga mau menghadirkan seorang tokoh yang penting pada saat peringatan Hari Buruh Internasional ini.
Tentu saja tokoh mempunyai latar belakang pekerja keras, dan gereja melihat bahwa Santo Yosef dapat menjadi teladan para pekerja. Ia adalah seorang keturunan bangsawan, namun tetap bekerja keras sebagai seorang tukang kayu untuk menghidupi Maria dan Yesus. Seorang pekerja yang adil, yang jujur, pekerja keras, dan sekaligus ia adalah seorang pendoa. Selain ketekunannya dalam bekerja, Santo Yosef juga adalah seorang teladan ketaatan. Ia senantiasa taat pada kehendak Bapa, walau ia mendapati Maria telah mengandung di luar pernikahan. Bertanggung jawab pada keluarga dengan setiap Sabat pergi ke sinagoga. Ketaatan dan ketekunannya inilah yang mendorong kita untuk dapat meneladani ia dalam berkarya dan beriman. Maka pada hari ini, gereja, bangsa, dan negara mengajak kita semua untuk sama-sama berjuang menghargai pekerjaan setiap insan manusia, memberikan hak dan kewajiban para pekerja sesuai dengan norma yang berlaku, dan juga para pekerja sendiri mampu menghargai pekerjaan mereka dan berjuang untuk bekerja dengan adil dan jujur. Ibu, bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, di Hari Buruh Internasional ini, kita mendengarkan bacaan-bacaan yang berbicara mengenai Yesus adalah pokok anggur, dan kita adalah ranting-rantingnya. Sebagai ranting-ranting, kita diminta untuk selalu melekat pada pohon yang benar, yaitu Yesus Kristus. Artinya adalah bahwa kita harus terus meneladani Yesus dalam menjalani tugas, pekerjaan, dan pelayanan kita masing-masing. Apapun yang kita lakukan, Yesus harus menjadi contoh dan teladan, di mana dalam bekerja, pengorbanan, ketekunan, kesetiaan, dan keberpihakan pada orang kecil harus menjadi keutamaannya. Kita jangan hanya bekerja untuk mendapatkan keuntungan semata dengan mengorbankan orang lain, tetapi kita harus bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai kebaikan bersama atau bonum comune. Jika ada perbedaan pandangan, perselisihan yang timbul dalam pekerjaan, hal utama yang dilakukan adalah diskusi dan saling mendengarkan pendapat agar dapat tercapai kesepakatan yang tidak merugikan satu pihak, melainkan dapat menghasilkan keputusan yang memberikan keadilan pada semua pihak. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul memberikan contoh bagaimana perbedaan pandangan di antara para murid Yesus tentang sunat bagi para pengikut Yesus. Mereka duduk bersama dan mencari jalan keluar terbaik agar tidak ada yang dirugikan, melainkan sama-sama mendapat kepuasan. Oleh karena itu, ibu bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di Hari Buruh Internasional dan di awal bulan Rosario ini, kita semua diajak untuk pertama, menghayati panggilan hidup kita masing-masing, menghayati pekerjaan kita masing-masing. Setiap pekerjaan adalah baik di hadapan Tuhan apabila kita mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab, adil, dan jujur. Yang kedua, selalu menjadikan Yesus sebagai contoh dalam bekerja dan berkorban. Dan yang ketiga, kita memohon bantuan doa Bunda Maria
agar mendoakan kita semua pada putranya Yesus Kristus, sehingga kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang tahu menghargai setiap usaha orang lain, peka dengan situasi orang lain, dan mampu menyelesaikan persoalan pekerjaan dengan baik, agar kesejahteraan bersama bonum commune itu dapat tercapai. Selamat Hari Buruh Internasional. Selamat memasuki bulan Rosario. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ibu Bapa, rekan-rekan muda dan adik-adikku sekalian, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.